Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Abdul dengan NIM F1F1200029. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi senyawa fenolik dalam mata kuliah fitokimia bagian 2. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari fenol? Nah, fenol atau asam karbolat atau disebut dengan benzenol adalah zat kristal yang tak ada warnanya, yang memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil, yaitu MinOH, yang berikatan dengan cincin venin. Fenol ini merupakan zat padat yang mudah meleleh dan terlalu baik di dalam air. Fenol diketahui fungsinya sebagai zat disinfektan yang umum dipakai orang. Berbeda dengan alkohol alifatik, fenol ini sebagai alkohol aromatik yang mempunyai sifat yang berbeda. Dalam air, fenol sedikit terionisasi menghasilkan ion H+ dengan Ka-nya 10 pangkat min 10. Bisa dilihat di sini, yaitu merupakan struktur kimianya. Lanjut pada pengertian isolasi. Isolasi sendiri adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Senyawa fenolik ini adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil dan paling banyak terdapat pada tanaman. Senyawa fenolik ini secara struktural berhubungan dengan flavonoida dan berfungsi sebagai bahan awal atau prekursor biosintesis flavonoida. Senyawa fenol ini memiliki spektrum luas dengan sifat kelarutan pada suatu pelarut yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada senyawa tersebut yang dimiliki berbeda jumlah dan posisinya. Dengan demikian, ekstraksi menggunakan berbagai pelarut akan menghasilkan komponen fenolik yang berbeda pula. Lanjut kepada sifat dan karakteristik. Karakteristik dari fenol ini memiliki kelarutan terbatas dalam air, yakni 8,3 gram per 100 ml. Fenol ini memiliki sifat yang cenderung asam, artinya ia dapat melepaskan ion H+ ini dari gugus hidroksilnya. Pengeluaran ion tersebut menjadikan anion fenoksida C6H5O- yang dapat dilarutkan di dalam air. Sifat kimianya lanjut ke fenol tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah atom C-nya sama. Jika direaksikan dengan H2SO4, maka tidak membentuk ester melainkan membentuk asam fenolsulfonat O atau P. Dengan HNO3 itu bisa disebut dengan asam sulfat yang pekat dihasilkan nitrofenol, dan pada nitrasi selanjutnya terbentuk 2,4,6 nitrofenol atau asam pikrat. Selanjutnya yang terakhir, larutan fenol dalam air bersifat sebagai asam lemah. Nah, sifat fisika dari fenol atau senyawa fenol ini yaitu murni berbentuk kristal yang tak berwarna, sangat berbau, dan juga agak larut dalam air, dan sebaliknya. Sedikit air dapat juga larut dalam fenol cair. Sifat umum senyawa fenolik. Nah, fenol ini seringkali terdapat dalam bentuk glikosidanya atau terikat dengan gula pada tumbuhan. Berikatan dengan protein membentuk ikatan kompleks melalui ikatan H. Adanya cahaya udara membuat warna fenol perlahan jadi gelap. Fenol sangat peka terhadap oksidasi enzim dan mungkin hilang pada proses isolasi. Beberapa bersifat toksik terhadap serangga atau hama. Nah, pelarut pengekstraksi yang umumnya dipakai dalam senyawa fenol ini adalah alkohol, aseton, kloroform, dietil eter, dan etil asetat. Dan selanjutnya ada peran fenolik yang bagi tumbuhan dan juga bagi manusia. Yang pertama bagi tumbuhan, pembangun dinding sel. Yang kedua pigmen bunga. Yang ketiga pelindung dari radiasi UV dan juga faktor pertahanan terhadap serangga-serangga dari luar. Dan juga bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk pembuatan plastik, ban jala dan tekstil, dan juga pembuatan resin fenol. Di dalam bidang farmasi, yaitu digunakan dalam obat-obatan seperti semprot tenggorokan dan cairan, membantu meredakan nyeri dan iritasi di dalam atau sekitar mulut, dan juga sebagai antiseptik.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.